Karena aku dapat dari seseorang yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Ini dia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasirus Sunnah. Baik teman-teman, itu dia, yaitu potongan video dari Guru Zuhdi ketika menceritakan, yaitu dahulu Guru Skumpul pernah bercerita kepada seseorang, kemudian seseorang itu bercerita kembali, dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Guru Skumpul tersebar sampai hari ini, yaitu ketika Guru Skumpul mengatakan bahwa aku memiliki surga sendiri. Artinya seolah-olah beliau mengatakan surgaku berbeda dengan yang lain. Kemudian kata beliau juga, Guru Skumpul, aku bisa memasukkan siapapun ke dalam surga atas kehendakku. Teman-teman, perlu dicatat bahwa ketika seseorang mengklaim ya memiliki surga sendiri atau bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, artinya dia itu mengklaim dirinya sudah pasti menjadi penghuni surga, teman-teman, dan ini bohong. Dan ini dusta, teman-teman. Demi Allah, ini adalah dusta, teman-teman. Tidak ada seorang yang dijamin masuk surga kecuali para nabi dan rasul, kemudian para sahabat nabi yang memang disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka dijamin masuk surga. Di antaranya 10 seorang sahabat yang jelas-jelas sudah disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian beberapa para sahabat yang lain. Kemudian kalau tidak salah disebutkan juga peserta Badar, yaitu pasukan yang ikut berperang Badar juga dijamin masuk surga. Selebihnya tidak ada yang dijamin masuk surga, apalagi manusia di zaman sekarang ini, teman-teman. Lalu bagaimana mungkin kita akan mengklaim diri kita memiliki surga sendiri, ya, berbeda dengan surga-surga yang lain, apalagi menyebutkan bahwa aku bisa memasukkan seseorang siapapun itu ke dalam surga atas kehendakku sendiri. Coba teman-teman kita ulangi lagi videonya. Karena aku perhatikan teman-teman perkataannya. Dari seseorang yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Jelas teman-teman, di sini dijelaskan oleh beliau bahwa Guru Skumpul memiliki surga sendiri dan mampu memasukkan siapapun ke dalam surga. Tidak ada manusia yang dijamin masuk surga kecuali para nabi, kemudian para sahabat nabi, itu pun berdasarkan statement atau hadis dari Rasulullah SAW. Salah satu kisah yaitu ketika perang Uhud, teman-teman, di mana kalau tidak salah dikisahkan bahwa peserta perang Uhud berjumlah 700 dan kaum musyrikin kala itu yang masih dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum beliau memeluk agama Islam, pesertanya kalau tidak salah jumlahnya yaitu 3.000, teman-teman. Nah, singkat ceritanya sudah mendekati ya puncak kemenangan, akan tetapi ada seruan Rasulullah yang dilanggar oleh ya para sahabat atau pasukan perang Uhud kala itu. Akhirnya singkat ceritanya kalah, teman-teman. Nah, singkat cerita lagi, ada ya beberapa orang sahabat yang bertutur bahwa tidak ada yang lebih gagah berani di perang yang tadi kecuali adalah Khozman, ya. Jadi ada seorang sahabat yang ikut berperang yang bernama Khozman, teman-teman. Khozman. Nah, ketika Rasulullah mendengar ya para sahabat menyebut bahwa tidak ada yang lebih gagah berani dibanding kita di peserta perang Uhud ini kecuali Khozman, maka Rasulullah membantah, teman-teman. Ketahuilah bahwa dia adalah salah satu yang termasuk penghuni neraka jahanam. Nah, sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah seperti itu maka terkejut, teman-teman. Bagaimana mungkin sekelas Khozman ya yang hampir selalu ikut pada perang ya kemudian dikabarkan oleh Rasulullah bahwa beliau adalah penghuni neraka jahanam. Disebutkan oleh Rasulullah SAW ya ketika Khozman melakukan pertempuran dengan musuh, Khozman ya tertancap oleh kalau tidak salah panah atau pedang, teman-teman, dan dia masih hidup kala itu, teman-teman, dan mungkin Khozman sudah tidak tahan ya merasakan kesakitan. Akhirnya Khozman ini ya kemudian menancapkan pedang itu atau panah itu menembus ke dadanya, teman-teman, karena tidak tahan merasakan sakitnya, teman-teman. Akhirnya dia meninggal dunia. Maka kesimpulannya adalah
Utsman ini bukan mati dalam keadaan berperang atau bukan mati mati syahid, akan tetapi dia mati dalam keadaan bunuh diri, teman-teman. Sedangkan dalam hukum Islam kita, bunuh diri salah satu yaitu hukumannya adalah di neraka jahanam. Nah, makanya teman-teman, kalau kita simpulkan, kalau orang yang menyertai Rasulullah saja ikut berperang bersama Rasulullah, yang secara zahirnya kita melihat dia ikut berperang, wah ini kalau dia mati pasti mendapatkan syahid, kemudian dijamin masuk surga. Ternyata ini terjadi, teman-teman. Rasulullah mengabarkan Utsman ini salah satu dari penghuni neraka jahanam. Karena sesungguhnya Rasulullah dikabarkan melalui wahyu yang diturunkan kepada malaikat Jibril bahwa Utsman ketika tertancap panah atau pedang, dia tidak tahan atas rasa sakitnya, teman-teman. Akhirnya beliau menusukkan, memasukkan pedang tersebut atau panah tersebut sehingga dia mati, teman-teman. Dan matinya berstatus bukan mati syahid, tapi mati bunuh diri, teman-teman. Nah, kembali lagi, teman-teman, dari kisah ini, akibat hulu terlalu mengkultuskan manusia, entah siapapun itu, entah habaib, ustadz, ulama, kiai, atau siapapun, maka akan berakibat fatal, teman-teman. Bahkan matinya pun terkadang seorang tersebut diagung-agungkan, teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini, teman-teman, ada video di mana di makamnya Guru Sekumpul ini dipenuhi oleh para jamaah, mungkin pengikutnya terdahulu, teman-teman, kemudian melakukan sebuah ritual yang aneh, teman-teman. Di kuburan melakukan ritual seperti ini, teman-teman. Coba kita lihat sama-sama, teman-teman. Nah, ini di depan makam Guru Sekumpul ada ritual ngangguk-ngangguk, teman-teman. Nah, di sampingnya ada orang yang maju mundur ngangguk-ngangguk, teman-teman. Ini ritual apa ini, teman-teman? Inilah akibat dari mengagungkan atau mengkultuskan seseorang, teman-teman, tanpa menimbang apa yang dia katakan dengan Al-Quran dan hadis. Akibatnya seperti ini, teman-teman. Sudah meninggal pun masih dikultuskan. Ini miris, teman-teman, karena ini berkaitan dengan masalah akidah, teman-teman. Nah, ini lagi. Subhanallah. Masjid terkadang, teman-teman, tidak seramai ini. Kok di sini makam di kuburan kok dipenuhi seperti ini dan melakukan ritual-ritual tertentu? Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Rasulullah bersabda seperti itu. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena di kuburan itu bukan tempat beribadah, teman-teman. Makanya disunahkan di dalam rumah itu bagi kita yang laki-laki yang diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, maka diusahakan ada sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan di dalam rumah tersebut, teman-teman. Karena kalau tidak pernah dijadikan ibadah di dalam rumah itu, maka statusnya sama dengan kuburan. Nah, inilah hikmahnya laki-laki diperintahkan, yaitu sholat berjamaah di masjid, kemudian wanita dibiarkan lebih utama sholat di dalam rumahnya. Agar rumah tersebut juga, teman-teman, ada religiusnya di situ, teman-teman, ada diisi dengan kegiatan ibadah. Bahkan kita pun yang laki-laki masih bisa sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya, kemudian membaca Al-Quran, teman-teman. Maka jelas di sini sabda Rasulullah, "La taj'alu buyutakum maqabir." Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya kuburan bukan tempat beribadah. Dan kalau rumah dijadikan seperti kuburan yang asalnya bukan tempat beribadah, rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah digunakan untuk sholat, maka sama statusnya dengan kuburan. Ini esensi dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Akan tetapi mirisnya di sini justru kuburan kebanyakan ramai, teman-teman. Kuburan ramai, masjid terkadang sepi. Tidak seperti itu orang yang datang sholat berjamaah, teman-teman. Ini sangat terbalik, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan lihat apa penjelasan dari Ustadz Piranda. Apakah benar ada orang yang dijamin masuk surga selain para sahabat Nabi ataupun para
nabi, baik itu dari kalangan habaib atau siapapun mereka, semulia-mulianya mereka di dunia, teman-teman, apakah ada di antara mereka yang dijamin masuk surga? Ini dia videonya, teman-teman. Apakah Habib itu juga dijamin surga? Enggak, ya. Tidak ada ini jamin surga kecuali yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menjamin keturunannya pasti masuk surga. Tidak pernah. Dan tidak ada dalil bahwasanya keturunan Nabi pasti masuk surga. Telah lalu pada zaman dahulu banyak keturunan Nabi, tidak semuanya baik, ya. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam ada anaknya yang kafir. Contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, di antara Nabi Yusuf dan Binyamin, Yahuda dan yang lainnya. Yang 12 orang tersebut namanya Banu Israel. Dan Banu Israel semua Yahudi adalah Banu Israel. Dan kita tahu Banu Israel Yahudi ada yang baik, ada yang beriman dan banyak yang bejat. Padahal mereka semua keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah harta dariku, aku akan berikan. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nabi mengatakan keturunanku pasti masuk surga, itu enggak ada. Ya, kenyataannya keturunan nabi juga bermacam-macam, ya. Kita tahu sendiri kenyataan sekarang, ya. Ada yang soleh, ada yang metal, ya. Ada yang kena kasus, ada yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, ada yang dai luar biasa, berbagai macam, ya. Ada yang sunnah, ada yang syiah. Kalau semua keturunan Nabi pasti masuk surga, orang Syiah dong banyak masuk surga. Banyak orang Syiah juga yang Habib, ya. Ya. Bahkan di sebagian tempat saya pernah dengar ada Habib yang murtad misalnya, ya. Ada. Jadi tidak ada yang mengatakan para Habib itu adalah maksum, tidak ada. Ya, enggak maksum. Tapi kalau mereka beriman, kita harus hormati mereka. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk menghormati apa? Ahlul bait, keturunanku. Apakah ada habib-habib yang salaf? Banyak habib yang salaf. Seperti di atas sunnah, seperti Al-Alusi, penulis kitab sir Ruhul Ma'ani. Masya Allah itu, di atas sunnah. Kemudian contohnya Siddiq Hasan Khan juga min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga banyak di Arab Saudi seperti Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Abdul Qadir As-Saqaf itu punya mauqi judulnya Duror.net. Itu apa nama website paling bagus, Masya Allah. Tentang fikih, tentang hadis, dia bantah orang-orang Syiah, dia bantah orang-orang Sufi. Dia Habib. Jadi banyak, ya. Saya juga teman-teman juga banyak yang Habib yang sunnah. Jadi macam-macam namanya Habib, ada yang sunnah, ada yang Sufi, ada yang Syiah, dan tidak ada yang jamin bahwasanya semuanya mereka masuk surga. Kalau mereka tidak terjamin masuk surga, maka lebih utama mereka tidak bisa menjamin orang untuk masuk apa? Surga, ya. Alhamdulillah teman-teman, penjelasan yang sangat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan teman-teman berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Itu dia apa yang dijelaskan oleh Ustadz Piranda, teman-teman. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Piranda, silahkan teman-teman menimbang, tentunya menimbang dengan akal sehat, ya, dengan otak yang jernih. Kemudian silahkan buka Al-Quran, ya, kemudian tafsir Al-Quran, ya. Kita timbang teman-teman apa yang ada di video pertama, video kedua, kemudian dijelaskan oleh Ustadz Piranda tersebut, teman-teman. Insya Allah, jika kita mau berpikir, ya, mau kritis dalam hal agama, mau berusaha mencari kebenaran, ya, agar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, insya Allah Allah akan tunjukkan kita kebenaran tersebut, teman-teman. Dan Allah akan bukakan kita mana sesuatu yang batil, teman-teman. Baik teman-teman, semoga video ini bisa mencerahkan dan menjadi tambahan ilmu bagi kita meskipun sedikit, teman-teman. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing, ya, hati-hati kita, akal-akal kita, agar benar-benar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.